keras komputer. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu: 1. Dapat mengenal berbagai perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Kedua, memahami fungsi masing-masing perangkat keras. Yang ketiga, mengenal perangkat input dan output. Dan yang terakhir, memahami fungsi perangkat input dan output. Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware yaitu perangkat yang memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara nyata. Sedangkan perangkat lunak atau software tidak memiliki wujud fisik tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Pengelompokan perangkat keras dibagi menjadi 4. Yang pertama, perangkat pemroses. Yang kedua, perangkat penyimpanan. Yang ketiga, perangkat input. Dan yang keempat, perangkat output. Perangkat pemroses. Perangkat pemroses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Nah, Central Processing Unit atau CPU atau dikenal juga dengan prosesor yang merupakan otak dari komputer karena menjadi pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Prosesor terdiri dari dua bagian yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit dan CU atau Control Unit. Contoh dari perangkat pemroses yaitu ada prosesor, memori, LAN card, VGA card, motherboard, dan lainnya. Nah, untuk prosesor ini fungsinya yaitu sebagai otak komputer, di mana kecepatan dalam prosesor ini sangat penting. Kecepatan merupakan parameter yang sangat penting bagi prosesor. Kecepatan dalam prosesor ini diukur dengan satuan hertz. Saat ini prosesor yang digunakan di komputer sudah mempunyai kecepatan hingga gigahertz. 1 GHz sama dengan 1 miliar Hz. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat kinerja komputer dan harganya juga semakin mahal. Yang kedua ada memori. Memori yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Informasi tersebut dapat berbentuk perintah-perintah maupun data. Sebagai tempat penyimpanan, memori mempunyai ruang-ruang penyimpanan dengan masing-masing ruang penyimpanan berupa nomor-nomor yang menunjukkan lokasi tertentu di memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada memori eksternal yang disebut dengan RAM atau Random Access Memory dan memori internal yang disebut dengan ROM atau Read Only Memory. Nah, untuk RAM atau Random Access Memory dalam sehari-hari lebih dikenal dengan istilah memori. Digunakan untuk menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. RAM disebut random access karena perangkat ini memungkinkan untuk mengakses sel-sel memori secara langsung tanpa harus melalui urutan baris dan kolom-kolom selnya. Jika data yang ingin diakses ditempatkan di sel yang ke-100, akses dapat langsung dilakukan ke alamat sel tersebut tanpa harus melalui urutan
sel ke-1 sampai sel ke-99. Nah, untuk tipe RAM yang umum itu ada dua jenis yang biasa digunakan. Yang pertama ada dynamic RAM atau DRAM dan static RAM atau SRAM. Selanjutnya yaitu VGA card. Motherboard atau sering juga disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Setiap perangkat memiliki slot tersendiri yang memungkinkan perangkat tersebut melekat di motherboard. Selain berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan perangkat-perangkat yang lain, motherboard berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi atau bus atau aliran data dari satu perangkat dengan perangkat yang lain. Media penyimpanan eksternal. Selain menggunakan media penyimpanan internal, komputer juga dapat menggunakan media penyimpanan eksternal, yaitu media penyimpanan yang penggunaannya dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Contoh media penyimpanan eksternal: flash drive atau lebih sering dikenal dengan flash disk adalah media penyimpanan magnetik yang bersifat eksternal. Flash drive menjadi media penyimpanan yang digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Flash drive mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup besar dan bervariasi, mulai dari terkecil sampai pada 1 TB atau terabyte.
Perangkat input komputer. Perangkat input yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program pada komputer. Contoh dari perangkat input ada keyboard, scanner, mouse, mic, joystick, dan lain sebagainya. Keyboard adalah perangkat input yang terdiri atas seperangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input pada komputer. Setiap tombol keyboard mempunyai fungsi tertentu dan memberi input yang berbeda. Mouse Mouse ini diperkenalkan sejak adanya tampilan grafis. Mouse menjadi peralatan yang tidak dapat dipisahkan dari komputer. Mouse ini digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan perintah. Mouse mempunyai pointer berbentuk tanda panah yang akan bergerak sesuai dengan gerakan mouse. Hal ini dapat terjadi karena mouse mempunyai sensor gerak yang ditempatkan di bawah mouse. Selain itu, mouse mempunyai dua tombol yang disebut dengan tombol kiri dan kanan. Kedua tombol ini digunakan dengan cara menekan atau lebih populer dengan sebutan klik. Tombol kiri kebanyakan digunakan untuk menjalankan perintah, sedangkan tombol kanan kebanyakan digunakan untuk menampilkan menu pop-up. Di antara kedua tombol tersebut terdapat scroll. Scroll digunakan untuk menggeser tampilan layar dalam arah vertikal. Selain mouse, beberapa perangkat lain mempunyai fungsi yang sama seperti mouse, yaitu menggerakkan pointer, dan memberikan perintah. Perangkat tersebut diantaranya touchpad, pointing stick, dan trackball. Trackpad merupakan perangkat yang wajib ada pada komputer laptop, sedangkan pointing stick banyak digunakan pada laptop keluaran IBM. Selanjutnya ada joystick atau joypad. Nah, joystick karena berbentuk stick atau joypad berbentuk pad adalah peralatan input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Sebenarnya fungsi keduanya dalam menjalankan program game dapat digantikan oleh mouse atau keyboard, tetapi dengan menggunakan joystick atau joypad. Setelah itu ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memberi input berupa suara ke dalam komputer. Suara yang ditangkap oleh mic akan diubah menjadi sinyal listrik dan diteruskan ke kartu suara. Selanjutnya ada scanner yang berfungsi untuk menduplikat objek seperti mesin fotokopi untuk dirubah menjadi data digital. Selanjutnya ada scanner. Scanner merupakan alat input yang memberikan input berupa gambar atau grafik. Perangkat output. Perangkat output disebut juga sebagai output device adalah salah satu komponen komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil proses data agar bisa dipahami oleh pengguna. Hasil output dapat berupa gambar, video, teks, atau suara. Contoh dari perangkat output ada monitor, printer, sound, proyektor, dan plotter. Selanjutnya ada speaker. Speaker merupakan perangkat output untuk menghasilkan suara. Pengguna dapat mendengarkan lagu atau musik yang diputar di komputer jika komputer dilengkapi dengan speaker. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Bedanya,
Headset hanya dapat didengar oleh orang yang menggunakan. Selain itu, ada proyektor. Monitor merupakan perangkat output yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Pengguna dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh program atau komputer di layar monitor. Kemudian printer. Printer yaitu perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas. Dokumen hasil cetakan tersebut dapat berupa dokumen teks, gambar, maupun teks yang disertai dengan gambar. Printer dihubungkan dengan komputer melalui kabel USB. Saat ini banyak merek printer yang beredar di pasaran. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih printer yaitu jenis printer, ketajaman hasil cetakan, kecepatan mencetak, dan harga. Berdasarkan caranya printer menghasilkan cetakan, ada 3 jenis printer, yaitu dot matrix printer, inkjet printer, dan laserjet printer. Dot matrix menimbulkan kebisingan yang lebih besar dibandingkan dengan inkjet printer dan laserjet. Berdasarkan kualitas cetakan, laserjet printer menghasilkan cetakan yang lebih baik dari inkjet printer. Kekurangannya, laserjet printer adalah harganya mahal. Perangkat jaringan internet. Selain perangkat-perangkat yang telah dibahas tadi, komputer juga dapat dilengkapi dengan perangkat jaringan dan internet. Perangkat jaringan memungkinkan komputer terhubung dengan komputer lain dalam jaringan lokal atau LAN. Sementara perangkat internet digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dan membuat pengguna dapat mengakses internet dari komputer tersebut. Contoh perangkatnya, modem, kartu jaringan atau LAN card, Bluetooth, dan kartu Wi-Fi. Modem atau modulator demodulator berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. LAN card atau Local Area Network adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam jaringan lokal. Bluetooth yaitu teknologi nirkabel atau tanpa kabel yang dapat mengirimkan data sampai jarak 100 meter. Kartu Wi-Fi adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap sinyal Wi-Fi dari titik hotspot. Nah, itulah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk yang catatannya belum lengkap dan belum mengirimkan tugas yang kemarin, silahkan segera dilengkapi dan kirim atau upload di e-learning di bagian pengetahuan atau KI3. Bagi yang sudah mengirimkan tetapi masih belum lengkap juga, silahkan untuk dilengkapi catatannya. Dan untuk pertemuan hari ini ada tugas atau latihan soal yang harus kalian kerjakan di e-learning. Silahkan kalian buka di KI3 dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.